Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Kamu pikir aku pria seperti apa? Asira merasa tidak terima karena kata-kata Davin secara tidak langsung tidak percaya padanya. Dan dia bukanlah seorang penipu. Ya, siapa tahu, hati dan pikiran orang tak ada satupun yang tahu kan? Jawab Davin dengan santai. Ayo aku antar kamu pulang. Ajak Davin dengan memberikan tawarannya. Gak usah lagian, acara di dalam belum selesai. Tolak Sira dengan berbagai alasan. Agar Davin tak mengetahui di mana rumahnya, paling tidak untuk saat ini. Sudah gak apa-apa, kata Davin. Ayo, dengan seenaknya saja dia sudah menyeret Sira. Menuju ke arah parkir di mana mobil sport miliknya berada. Tanpa banyak kata, Davin langsung mendorong dengan pelan tubuh Sira masuk ke dalam mobil. Setelah itu dirinya pun bergegas memutari depan mobil dan masuk ke bagian kemudi. Alamat rumah kamu di mana? Tanya Davin saat mereka berdua sudah berkendara. Huf, di Jalan Kenanga Blok A nomor 111. Jawab Asira, karena tak mengatakannya pun akan percuma. Pria di sampingnya ini akan melakukan beribu cara. Davin membelok mobilnya di halaman sebuah rumah yang nampak sederhana. Namun memiliki halaman yang luas. Dengan ada taman mini yang tertata sangat rapi. Aku keluar, terima kasih, ucap Asira, namun ketika hendak turun. Tangan Asira kembali dicekal oleh Davin. Apa? Tanya Asira dengan begitu jengah. Melihat sikap pemuda itu yang dengan seenaknya selalu memegang tangannya. Nomor ponsel kamu, kata Davin dengan menyodorkan ponsel miliknya. Asira pun dengan cepat langsung mengetikkan nomornya di sana. Rasanya dia sudah sangat tak tahan untuk berlama-lama dengan pemuda yang sudah sukses membuatnya kesal malam ini. Dengan kesal Asira menutup pintu mobil dengan kasar. Bahkan terkesan membantingnya. Dia tak peduli mau semewah atau semahal apapun mobil itu. Yang penting kekesalannya tersalurkan. Assalamualaikum. Asira termasuk anak yang baik. Ibunya selalu mengajarkan untuknya mengucapkan salam. Setiap masuk ke dalam rumah mau ada ataupun tak ada orang. Waalaikumsalam. Sahut sang ibu yang membuat Asira sedikit kaget. Karena pasalnya ini sudah cukup larut malam dan ibunya belum tidur juga. Loh, ibu kok belum tidur? Ini sudah larut, Bu, kata Asira menghampiri wanita parubaya yang kini duduk di kursi ruang tamu. Sepertinya ibunya itu tengah menunggu dirinya pulang. Bagaimana ibu bisa tidur kalau putri ibu saja belum pulang? Jawab Ibu Lena. Harusnya ibu langsung tidur saja, gak perlu menunggu Asira, kata Asira. Lagian kan besok juga ibu mesti bangun pagi kan? Sambungnya lagi. Sekarang Asira sudah pulang, jadi ibu langsung tidur ya?
Katanya lagi, kalau begitu ibu akan ke kamar. Dan kamu juga langsung tidur setelah bersih-bersih ya, kata Ibu Lena. Iya Bu, jawab Asira. Sira telah mandi dan mengganti pakaiannya. Sekarang dirinya mulai merebahkan tubuhnya di ranjang untuk beristirahat. Karena besok dirinya harus kembali menjalani rutinitas seperti biasanya. Baru juga mau menajamkan mata. Sudah diganggu saja dengan notifikasi pesan dari ponselnya yang berbunyi bertubi-tubi. Ternyata itu adalah pesan dari kedua sahabatnya yang menanyakan keberadaannya saat ini. Mau tak mau Sira pun membalasnya agar kedua sahabatnya tak khawatir. Karena Davin, dirinya sampai lupa. Tak memberikan kabar pada kedua sahabatnya, yang pasti masih menunggunya di sana. Ini nomor siapa? Gumam Sira saat melihat ada nomor asing yang juga mengirim pesan padanya. Save nomorku, Davin. Cek nomor dia ternyata. Decak Sira yang kemudian lebih memilih untuk mengabaikannya. Tak menyimpan apalagi membalas. Sira lebih memilih meletakkan kembali ponselnya di atas nakas. Dan mulai kembali mengistirahatkan tubuhnya. Karena bagi Sira hari ini adalah hari yang cukup sangat melelahkan untuk hati dan pikirannya. Emosinya begitu banyak dipermainkan dari pagi. Malam telah berlalu. Suara jangkrik pun kini telah tergantikan dengan suara burung yang berkicau, serta ayam yang berkokok. Bahkan sinar mentari pun begitu sangat cerah menyambut datangnya hari. Sira pun sudah rapi dengan setelan kerjanya. Dan kini hanya tinggal mematut sebentar di depan cermin. Untuk sekedar menggunakan bedak bayi dan juga lip gloss untuk pemanis di bibirnya. Asira merupakan salah satu dari sekian banyak wanita yang tak mau ribet dalam menggunakan berbagai perlengkapan make up. Sarapan dulu nak, ajak ibu yang sudah menunggu sang putri di meja makan. Tanpa banyak kata Sira pun langsung duduk di kursi dan mengambil makanan ke dalam piringnya. Sebenarnya setiap habis salat subuh, Sira pasti akan membantu sang ibu untuk membuat kue dagangannya. Ibunya itu memiliki toko yang menjual beraneka jenis kue tradisional di pasar. Dengan penghasilan Sira saat ini, sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk menghidupi kehidupan mereka berdua. Dan dia juga sudah pernah meminta ke sang ibu untuk berhenti berjualan. Namun memang dasarnya sudah pekerja keras. Ada saja alasan yang ibunya lontarkan, yang tak biasa hanya berdiam diri di rumahlah. Nanti kalau di rumah malah ngantuklah. Atau kalau hanya diam saja nanti malah badannya menjadi sakit. Akhirnya Sira menyerah untuk membujuk sang ibu berhenti. Dengan catatan ibunya itu tak boleh terlalu lelah. Sira berangkat ya Bu. Doain Sira agar pekerjaan Sira hari ini berjalan dengan lancar. Kata Sira berpamitan pada orang tua tunggalnya. Tentu nak, doa ibu selalu menyertaimu.
Sahut sang ibu yang kemudian Sira menyalami dengan mencium tangan Ibu Lena. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu hati-hati ke pasarnya, kata Sira. Kenapa sih kok rame benar? Tanya Sira pada salah satu karyawan. Loh, kamu gak tahu ya kalau hari ini itu ada pergantian pemimpin perusahaan? Tanyanya. Hah, maksudnya? Tanya Sira yang memang tak tahu apa-apa. Jangan-jangan semalam kamu gak datang ya ke acara ulang tahun perusahaan? Tuduh rekannya itu. Lah, apa hubungannya? Tanya Sira. Semalam kan emang sudah diumumin di sana, jawabnya. Sorry, aku gak tahu. Soalnya aku pulang duluan sebelum acara selesai, sahut Sira. Oh, pantes. BO-nya. Pak Diki Ardiansyah akan pensiun. Dan yang memegang perusahaan ini itu putra keduanya. Karena memang Pak Diki hanya menggantikan putranya selama masih di luar negeri. Ceritanya yang membuat Asira manggut-manggut. Tak lama kemudian rekannya itu memilih pergi untuk berkumpul dengan temannya yang satu divisi, putra Pak Diki. Monolog Sira begitu dirinya sendiri. Hai Besti. Sapa Ami yang baru datang dengan Benny yang sedikit mengejutkan Sira. Oh, hai. Sapa balik Sira. Ke aula yuk, bentar lagi ada perkenalan bos baru, ajak Benny. Aku pikir anak Pak Diki itu cuma Pak Damar yang pegang perusahaan DM Corp aja, kata Asira. Gak taunya ada yang lain, imbuhnya lagi sambil berjalan menuju aula bersama Ami dan Benny. DV Corp ini yang akan pegang putra Pak Diki yang kedua. Selama beberapa tahun ini beliau mengambil S2 dan S3-nya di luar negeri, jawab Ami. Dan katanya lagi bos kita masih single loh. Tampan dan mapan karena banyak yang bilang jika beliau juga mempunyai bisnis yang dirintis sendiri, papar Ami. Hebat gak tuh, kata Ami lagi. Kayaknya kamu tahu banyak, kata Sira. Sudah bukan rahasia umum tahu, kamu aja yang kurang update, sahut Ami. Satu persatu ketua divisi masuk ke dalam aula begitu seluruh karyawan sudah berkumpul. Tak lama setelah itu Pak Diki Ardiansyah, yang selama ini menjadi pemimpin perusahaan masuk. Bersama seorang pemuda tampan di sebelahnya. Mereka jalan beriringan dengan menggunakan pakaian yang begitu formal. Tampannya ganteng. Paket komplit, ganteng, muda dan mapan. Lihat. Kata Ami menyenggol bahu Sira yang sedari tadi sibuk sendiri dengan ponselnya. Tanpa menghiraukan keadaan sekitar. Sahut Sira yang kaget, itu. Kata Ami lagi sambil menunjuk ke arah seseorang yang diikuti oleh mata Sira. Dia,
Gumam Sira setelah melihat siapa yang berdiri di atas sana. Sama halnya yang di atas pun telah memindahi seluruh calon karyawannya, hingga mata tajamnya bertemu dengan pandangan seseorang yang dikenalnya. Davin, ya sosok itu adalah Davin. Davin tersenyum begitu tipis setelah matanya bertatapan dengan Sira. Hah, ternyata dia kerja di sini. Gumam Davin dalam hati dengan mata yang terus memperhatikan Sira. Hingga sang papa memanggilnya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai perkenalan. Selamat pagi semua, saya rasa kalian semua sudah tahu siapa saya. Jadi saya harap kita bisa bekerja sama untuk memajukan perusahaan ini. Kata Davin dengan begitu singkat, karena baginya tak perlu berkata panjang dan lebar. Karena sang papa pun sudah menjelaskannya tadi. Setelah itu seluruh karyawan dibubarkan untuk kembali lagi bekerja. Papa harap kamu bisa memajukan perusahaan ini, meskipun kamu sendiri sudah memiliki usaha yang lain. Kata Pak Diki pada sang putra. Dan papa juga berharap kamu bisa segera mengenalkan calon istrimu. Sebelum mama dan papa mengambil tindakan untuk kembali membuat perjodohan untukmu. Ingat umurmu sudah semakin bertambah, katanya lagi yang disertai peringatan. Karena putra keduanya ini selalu menolak untuk dijodohkan, dengan alasan sudah memiliki tambatan hati. Entah itu benar atau hanya alasan semata. Segera pa, tunggu saja. Jawab Davin dengan entengnya, karena dia merasa sudah ada seseorang yang bisa diajaknya untuk bertemu dengan keluarganya, sekaligus untuk mematahkan segala obsesi sang kakak ipar padanya. Sedangkan di divisi keuangan Mona dan juga Lina terus saja berisik. Membicarakan CEO mereka yang baru. Aku yakin bisa dapetin tuh CEO. Kata Mona dengan rasa percaya dirinya yang terlalu tinggi. Lagian siapa juga yang bisa menolak pesona seorang Mona. Sambungnya lagi dengan sombong. Aku juga ingin dapetin tuh CEO. Sahut Lina, gak jadi istri satu-satunya, jadi yang kedua, ketiga bahkan keempat pun tak masalah. Sambungnya lagi, bahkan untuk sekedar jadi pemuas nafsunya di ranjang pun aku mau. Imbuhnya lagi dengan tak tahu malu. Woi kalian berdua tuh berisik banget. Seru Benny yang merasa tak bisa berkonsentrasi. Ini waktunya kerja bukan ngerumpi. Imbuhnya lagi. Cih, apaan sih? Kata Mona dan Lina yang tak mau ambil pusing. Pacar mau dikemanain wow? Timpal Ami, halah itu mah gampang. Sahut Mona, selama janur kuning belum melengkung di depan rumah. Masih bebas mau sama siapa aja, bener Galin? Kata Mona lagi. Yoi, sahut Lina yang memang sefrekuensi. Sedangkan Sira hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, mendengar pembicaraan para rekannya yang lain. Pulang bareng. Sira berdecak melihat siapa yang mengiriminya pesan.
Si pemaksa, itulah nama yang dia sematkan untuk kontak milik Davin. Enggak, terima kasih, balas Sira. Ini bukan sebuah tawaran, melainkan perintah, jadi kamu tak bisa menolaknya. Cek dasar pemaksa. Gumam Sira. Darah tinggi nih lama-lama kalau terus kayak gini. Gumamnya lagi dengan kesal. Pantes aja gak punya pacar. Lagian siapa juga yang bisa tahan sama dia. Imbuhnya lagi dengan terus mengumpat dalam hati. Makan siang yuk, Ra. Ajak Ami dan Benny yang sudah berdiri di dekat Sira. Kalian duluan aja, nanti aku nyusul, sahut Sira. Nanggung kalau ditinggal, imbuhnya lagi sambil mengangkat berkas yang tengah dikerjakan. Ya udah, kita duluan ke kantin, tapi nanti kamu beneran nyusul loh, kata Ami yang perutnya sudah merasa sangat lapar. Iya, sudah sana, cacingnya sudah pada demo tuh, kata Sira yang mendengar bunyi perut keroncongan. Yang dia yakini berasal dari perut Ami. Hehehe, iya, sahut Ami. Duluan ya, katanya lagi yang diangguki oleh Sira. Sira kadang merasa tak enak hati juga. Jika harus selalu ada di tengah-tengah antara mereka berdua, kesannya seperti pengganggu saja. Apalagi mengingat hubungan kedua sahabatnya itu bukanlah sekedar berteman, melainkan sepasang kekasih. Untung tadi sudah sempat pesan makan, tinggal nunggu sampai, kata Sira sambil terus melanjutkan pekerjaannya. Padahal saat ini dirinya hanya sendirian di ruangan itu, karena semua rekan-rekannya sudah pergi untuk makan siang. Masih kerja aja, bisik seseorang tepat di telinga Sira dari arah belakang. Sontak saja hal itu membuat Sira kaget setengah mati. Pak Davin, beo Sira begitu membalikkan tubuhnya. Aduh Pak, maaf ya, saya benar-benar tidak sengaja, kata Sira yang merasa bersalah melihat sang atasan kesakitan dan mengusap dagunya. Cek, dagu saya sakit nih, keluh Davin yang dagunya terbentur pundak Sira saat wanita itu hendak berdiri. Iya, salah situ, kenapa pakai ngagetin segala. Langian juga aku kan sudah minta maaf, kata Sira yang tak mau disalahkan seorang diri. Bapak itu ngapain sih di sini? Tanya Sira dengan wajah jutek tak ada ramahnya sama sekali. Ya suka-suka saya dong. Perusahaan juga punya saya, jadi suka-suka saya mau di mana? Jawab Davin dengan sombongnya. Sehingga membuat Sira memutar bola matanya karena jengah. Bukan hal yang besar atau hal sulit untuk Davin mengetahui. Di bagian apa Sira bekerja mengingat kekuasaannya saat ini. Bahkan kalau dia mau untuk menyelidiki kehidupan Sira pun sangat gampang untuknya. Kenapa gak makan siang? Tanya Davin. Makannya belum datang, jawab Sira. Pesan online? Tanya Davin yang diangguki oleh Sira.
Kenapa gak makan di kantin perusahaan? Tanyanya. Males aja, lagian aku juga lagi banyak pekerjaan. Jawab Sira lagi. Lagian ngapain sih bapak malah duduk sini? Tanya Sira. Kenapa memangnya, ada masalah? Tanya Davin. Aku cuma gak mau ya, kalau sampai ada karyawan yang lihat bapak lagi di sini sama saya. Jawab Sira, saya gak mau ada gosip yang enggak-enggak nantinya. Sambungnya lagi, lah kamu ini aneh. Saat yang lain ingin terlihat dekat sama saya kok kamu malah gak mau. Kata Davin heran dengan Sira. Itu kan perempuan lain, bukan saya, sahut Sira. Kita layaknya orang yang gak kenal aja lah pak kalau di kantor, kata Sira lagi. Heh terserah kamu aja lah, aku gak habis pikir sama kamu, kata Davin. Nanti sore aku tunggu kamu di parkiran khusus, kata Davin lagi. Kek harus ya pulang bareng? Tanya Sira sambil berdecak. Ada yang mau aku omongin, jawab Davin yang langsung berdiri dari duduknya. Setelah Davin pergi, Sira hanya bisa menghela nafasnya panjang. Kenapa hidupnya jadi rumit seperti ini? Tak lama kemudian dia mendapatkan notifikasi jika makanan yang dipesan telah sampai di lobi perusahaan. Sehingga membuat Sira mau tak mau harus turun untuk mengambilnya. Davin membunyikan beberapa kali klakson mobilnya saat melihat sosok Sira yang baru saja sampai di parkiran khusus petinggi perusahaan. Setelah memastikan keadaan aman dan sepi, barulah Sira masuk ke dalam mobil milik Davin. Dan itu pun sedikit tergesa takut jika akan ada seseorang yang datang. Kenapa lama sekali? Tanya Davin dengan nada bicara yang sungguh tak bersahabat. Aku harus memastikan terlebih dahulu jika para karyawan yang lain sudah pulang. Jawab Sira dengan santainya setelah selesai memakai sabuk pengamannya. Aku tak mau sampai ada karyawan yang memergoki kita berdua. Sambungnya lagi. Hah, kenapa? Apa kamu begitu malu sampai tak begitu inginnya ada yang melihat dirimu bersamaku? Kata Davin dengan tak habis pikir dengan apa yang dikatakan oleh Sira. Sekali lagi banyak para wanita yang berlomba-lomba ingin dekat dengannya. Tapi ini apa? Wanita yang kini duduk di sampingnya itu malah tak ingin jika ada yang tahu dekat dengan dirinya. Aku cuma gak ingin ada gosip di perusahaan. Aku ingin bekerja dengan tenang. Sahut Sira, lagian hubungan kita juga tak sedekat itu. Hubungan kita hanya sebuah kesepakatan kalau Anda lupa. Sambungnya lagi mengingatkan status hubungan mereka. Tak ingin semakin lebih berdebat dengan Sira, Davin lebih memilih untuk diam. Dan langsung melajukan kendaraannya meninggalkan area pelataran parkir perusahaan. Kamu kenapa? Tanya Davin dengan heran karena melihat tingkah aneh dari Sira. Gadis itu langsung menunduk ketika mobil mereka sudah semakin dekat dengan pos keamanan. Dekat pintu gerbang perusahaan, bersembunyilah, memangnya apa lagi?
kata Sira dengan sedikit ketus. Buat apa? Tanya Davin dengan mengerutkan kedua alisnya sehingga nyaris menyatu. Biar gak ketahuan sama pihak keamanan perusahaan. Kalau aku ada di mobil kamu, apalagi? Kata Sira dengan kesal. Gitu aja gak ngerti, imbuhnya yang bertambah kesal. Biar apa, toh kaca mobil ini juga tak tembus pandang kok dari luar. Sahut Davin yang sebenarnya merasa lucu dengan tingkah Sira itu. Kenapa gak bilang dari tadi? Kata Sira yang kembali memperbaiki duduknya. Lah kamu gak nanya, sahut Davin dengan entengnya yang membuat gadis itu mencebikan bibirnya. Oh iya, mau bicara apa? Tanya Sira begitu mereka telah melewati pintu gerbang utama. Kita cari coffee shop dulu, biar enak ngomongnya, sahut Davin. Sebenarnya Davin adalah tipe pria yang tak terlalu banyak bicara. Bahkan cenderung terkesan dingin atau bisa dibilang kulkas 7 pintu. Namun entah kenapa dengan Sira membuat pria itu begitu banyak sekali bicara. Jadi, tanya Sira saat dirinya meletakkan secangkir kopi cappuccino kembali di tatakannya. Begitu selesai sedikit menyesapnya, aku ingin mengajakmu untuk pergi ke rumah akhir pekan ini. Jawab Davin. Apa? Tanya Sira dengan kagetnya, untung dirinya sedang tak lagi minum. Kalau tidak sudah dapat dipastikan dirinya bisa langsung tersedak. Karena jawaban seenaknya dari pria di depannya saat ini. Papa ingin aku mengenalkan kekasihku ke seluruh anggota keluarga. Jawab Davin. Dan aku rasa ini juga merupakan ide yang bagus. Untuk membuat Cika berhenti mengejar diriku, sambungnya. Tapi aku, kata Sira yang tak jadi melanjutkan kata-katanya. Dan justru malah mengajukan sebuah pertanyaan pada Davin. Bagaimana kalau kedua orang tuamu menolak diriku? Tanya Sira kemudian, alasannya. Bukannya menjawab, tapi Davin malah balik bertanya. Karena aku tak sepadan dengan kalian, status kita jauh berbeda. Jawab Sira, karena kebanyakan orang kaya akan memberi alasan seperti itu. Jika akan menolak kekasih yang dibawa anaknya. Dengan status sosial yang tak setara. Ada aku, jadi serahkan semua padaku. Jawab Davin yang berusaha meyakinkan. Lagi pula keluargaku, bukan tipe orang yang suka membeda-bedakan status sosial. Imbuhnya, bukankah obrolan mereka saat ini sudah seperti sepasang kekasih sungguhan? Yang akan saling mengenalkan ke keluarga masing-masing. Jika ada yang mendengar mereka pasti tak menyangka. Kalau ternyata hubungan keduanya hanya sebuah sandiwara saja. Baiklah. Jawab Sira dengan pasrah. Toh aku juga tak ada pilihan lain. Imbuhnya lagi, bagus. Kata Davin, ayo aku antar kamu pulang. Ajaknya seraya berdiri. Gak usah, aku bisa pulang sendiri, gak usah repot-repot. Tolak Sira dengan cepat.
Aku ingin berkenalan dengan orang tuamu. Jadi nanti saat akhir pekan aku menjemputmu. Akan lebih enak untuk meminta izin. Kata Davin. Oh, untuk itu kamu gak perlu jemput aku di rumah. Kita janjian aja di dekat rumah kamu, biar aku berangkat sendiri. Kata Sira yang tak ingin memberikan harapan terlalu besar pada ibunya nanti. Kamu pikir aku pria seperti apa? Kata Davin yang langsung memegang salah satu pergelangan tangan Sira dan menyeret gadis itu keluar dari sana. Bersambung.